Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Maulana dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah sosial legal tentang tinjauan yuridis penegak hukum terhadap aparat kepolisian sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sebagai penegak hukum dan kepolisian, penegak hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan tindak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Kepolisian salah satunya adalah menjaga keamanan masyarakat, begitu halnya dengan pemerintah yang mengayomi masyarakatnya. Latar belakang tersebut terdapat beberapa poin. Poin yang pertama, penyimpangan etika profesi oknum kepolisian merupakan suatu penyelenggaraan terhadap peraturan disiplin anggota kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Poin yang kedua, upaya penegakan disiplin dan kode etik kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme kepolisian. Jika aparat penegak hukum sendiri tidak disiplin dan tidak profesional, maka penegakan hukum akan sulit berjalan dengan lancar. Poin yang ketiga, dalam pelaksanaan etika yang benar tentunya tidak terlepas dari loyalitas terhadap organisasi, pemimpin tegas terhadap diri sendiri, dan tujuan adalah untuk meningkatkan loyalitas bawahan. Badan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri masih memiliki kasus yang melibatkan oknum polisi seperti pasal 10 NKRI UU 10 NKRI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagaimana upaya pengaturan penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana korupsi? Di sini penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 2/28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 DO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Khusus Korupsi. Kebijakan perundang-undangan tersebut termuat dalam TAP MPR No. 11/MPR/1998. Dengan hal tersebut tentunya dua institusi sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dan legislatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang tersebut Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United States Convention Against Corruption 2003. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang kewenangan utama kepolisian negara dirinci sebagai berikut: 1. Menjaga ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat. 2. Di bidang peradilan melakukan penyidikan terhadap kejahatan dan penyelenggaraan hukum sesuai dengan KUHP dan peraturan negara lainnya. 3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang nomor 4, melaksanakan tugas khusus lainnya yang ditugaskan bangsa. Faktor-faktor penghambat menegakkan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. 1. Faktor undang-undang. 2. Faktor dari aparat penegak hukum. 3. Faktor instansi dan infrastruktur. Dan yang terakhir, faktor kesadaran masyarakat. Jenis tindak pidana yang dilakukan anggota Polri sebagai suap termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi dalam Peraturan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dijelaskan bahwa pemberhentian dengan tindak hormat yang selanjutnya disebut PTDH adalah pemberhentian pejabat yang berwenang oleh pejabat yang berwenang karena terbukti melakukan pelanggaran kedisipliner dan atau pelanggaran lainnya. Pertimbangan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana korupsi dilakukan menurut
hierarki, yaitu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Negara dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian, di mana pemeriksaan terhadap anggota kepolisian dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemberhentian anggota Kapolri, Tertib Tahun 2003 tentang tata tertib profesi polisi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang teknis pelaksanaan peradilan bersama kelembagaan bagi anggota Polri. Dijelaskan bahwa 1. Tersangka atau tertuduh anggota Polri dapat diberhentikan sementara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia terhitung sejak penyidikan dilakukan sebagai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Keluar sementara dari kantor polisi dapat dilakukan secara langsung. 3. Tata cara pengusiran langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disesuaikan dengan perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesimpulan, penegakan hukum termasuk upaya atau pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, dan kebijakan eksekutif pada umumnya. Penuntutan pidana terdapat anggota kepolisian pelaku kejahatan korupsi sebagaimana mestinya ketika anggota diadili kode etik, saksi, demosi, dan dipindahkan ke daerah sebagai konsekuensi dari tindakan yang diambil, baik kejahatan yang dilakukan anggota polisi dan hal-hal lain seperti yang ditunjukkan dalam hukum pidana. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis internasional institusional, pelaksanaan teknis kelembagaan pengadilan umum bagi anggota Polri yang tindak pidana yang dapat menyebabkan anggota polisi negara bagian dapat dipecat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.